Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada dan siapapun yang menonton video ini, teman-teman, masih banyak ya orang yang belum paham, masih awam tentang apa itu jin nasab. Mereka tidak ngerti apa itu jin nasab. Sebagian ya, banyak yang belum paham. Karena bolak-balik kalau saya jelaskan mereka seperti longo gitu ya, heran gitu. Apa itu jin nasab, Ustadz? Nah, kan gitu kan. Nah, ini artinya kan banyak yang belum paham. Jin nasab adalah jin yang pernah dipuja atau bekerja sama atau bermitra dari leluhur kita dahulu. Bisa jadi dari kakek nenek kita atau kedua orang tua kita, yang mereka pernah bersekutu atau bermitra dengan jin. Artinya mereka punya khodam atau punya perewangan atau punya endang, itu istilahnya. Ya, istilah Jawanya perewangan atau endang. Dan bahasa agamanya adalah khodam, jin yang membantu dia selama ini. Baik urusan apapun, ya, urusan secara umum sihir ya, urusan dukun, ya, menjadi seorang dukun, dia dibantu oleh jin, atau dia punya ilmu kanuragan, ilmu kebal, ilmu penderas, ilmu pelet, dia dibantu oleh jin sebagai khodamnya. Nah, ketika orang tua kita atau kakek nenek kita meninggal, sudah tidak ada, jin itu secara otomatis ya mengikut ke anak-anaknya atau keturunannya, walaupun tanpa diturunkan oleh orang tuanya ya atau kakek neneknya, walaupun tanpa diturunkan, apalagi diturunkan, sengaja diturunkan ya, tidak diturunkan pun pasti dia akan ada yang diikutinya. Memang tidak semua yang diikutinya, mana yang jadi target, mana yang sesuai dengan keinginan si jin ini, dia akan ngikut masuk ke aliran darahnya, akhirnya menjadi khodam ya, perewangan. Akhirnya kadang-kadang sering kesurupan, sering sakit-sakitan, minimal sering sakit kepala, bahu berat, jantung debar-debar, ketakutan, was-was gelisah, susah tidur malam, mimpi buruk, dan emosi. Pokoknya dibuat hancur, keturunannya dibuat susah. Nah ya, kalau bahasa Melayu puaka, kalau bahasa suku lain mungkin polong ya, seperti itu. Ada yang mengikutinya, akhirnya susah. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sebab dari perbuatan leluhur kita. Akibat melakukan perbuatan musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan berimbas kepada anak dan keturunannya. Ya, akan berimbas. Saya umpamakan, orang tua melakukan perbuatan dosa besar, misalnya berzina. Ya, walaupun anaknya tidak ikut berzina, tidak melakukan perzinahan anaknya, akan tetapi imbas dari perbuatan orang tuanya akan dialami oleh anaknya. Rasa malu ya pasti ada dari anak-anaknya atau keturunannya. Dulu ayahmu berzina, kakekmu berzina, misalnya gitu kan. Kan ada imbas rasa malu terhadap keturunannya. Nah, atau orang tua kita dulu punya piutang kepada utang kepada yang riba-riba ya. Nah, banyak sekarang ya yang riba, lupa saya ya, istilahnya ada itu. Yang jelas berhutang kepada orang yang melakukan riba, meribakan uang ya gitu kan. Nah, nanti orang tuanya sudah mati, meninggal, otomatis anak keturunannya akan dikejar-kejar oleh debt collector. Jadi akan jadi imbasnya akibat daripada perbuatan orang tuanya. Seperti itu teman-teman. Ya, sebagaimana Allah sebutkan ya masalah jin nasab ini, firman Allah dalam surah Al-Isra
ayat 64 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idahum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa khurura. Artinya, dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau, maksudnya iblis, sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka, padahal setan itu menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Ya, ini merupakan dalil terhadap orang-orang tua kita atau kakek nenek kita, leluhur kita yang pernah bersekutu dengan jin, ya, bahwasanya akan mendatangkan mudarat kepada anak keturunannya. Karena di sini disebutkan padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Ya. Jadi setan itu hanya menipu. Ya, kita bersekutu dengan jin. Lalu kita dulu bersekutu dengan jin atau setan sebagai khodamnya, sebagai perewangannya atau endangnya. Ya. Tapi jin itu tidak mau gratis. Jin akan menipu. Dengan alasan aku jaga-jaga anak keturunanmu. Aku akan menjaga anak keturunanmu. Aku akan mengikuti mereka, anak keturunanmu. Nah, ini tipu-tipu daya iblis. Pada dasarnya dia akan menghancurkan, bahkan menjadikan keturunan kita sebagai tumbalnya, teman-teman. Dan inilah bahayanya, ya. Makanya jangan sekali-sekali Anda mempelajari sihir. Ya. Karena kalau mempelajari sihir, Anda punya khodam, punya perewangan. Nanti khodam atau perewangan itu ketika Anda sudah tidak ada, akan mengikuti anak keturunan Anda. Ya. Baik Anda masih ada atau sudah tidak ada, sama saja, ya. Masih ada pun dia akan menghancurkan anak keturunan Anda, istri Anda, ya. Apalagi Anda sudah tidak ada, dia akan mengikut terus dari generasi ke generasi. Jadi solusinya kalau sudah sampai seperti ini, tidak ada lain, diruqyahkan. Ya, diruqyahkan, ruqyah yang syar'i. Jangan dibawakan ke dukun, jangan dibawakan ke uskun, ustadz dukun yang tidak jelas, ya. Jadi diruqyahkan yang syar'iyah. Insya Allah setannya keluar, ya, dan tidak akan mengganggu keturunan Anda lagi. Itu solusinya, ya. Demikian saja, teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.